Jadi Ryo Matsumura bikin diagonal run dan istilahnya akhirnya bisa menciptakan peluang justru dari Rio Fahminya yang kosong. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Adika dari The Lab Football, di mana kita akan banyak membahas momen-momen menarik yang terjadi di sepak bola level tertinggi. Dan dalam case ini kita akan ngebahas momen yang terjadi pada pertandingan Persija melawan PSS Sleman tanggal 21 Desember tahun 2024, di mana waktu itu terjadi satu movement yang menarik. Jadi Ryo Matsumura bikin diagonal run dan istilahnya akhirnya bisa menciptakan peluang justru dari Rio Fahminya yang kosong. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut, dan disclaimer dulu sebelum kita mulai. Jadi di The Lab Football kita ini punya cita-cita sebenarnya untuk mengedukasi ya level grassroots mengenai taktikal bola di Indonesia. Itu kenapa konten kreator di The Lab Football itu adalah pelatih yang sudah memiliki lisensi kepelatihan ya. Jadi nanti biar nggak salah ngomong, biar nggak asal ngomong. Jadi ada taktikal yang kita bahas secara objektif. Dan disclaimer lagi, namanya ini sepak bola profesional level tertinggi ya. Jadi niatan kita itu benar-benar hanya edukasi dan menyampaikan apa pendapat kita secara objektif. Jadi tidak ada niatan untuk menjatuhkan siapapun, karena namanya sepak bola level tertinggi, sedikit kesalahan, sedikit kurang konsentrasi pasti bisa dihukum oleh lawan yang memang levelnya juga tinggi. Nah, karena hari ini kita ngebahas tentang pertandingan Persija ya, momen-momen pemain Persija. Jadi kita di The Lab Football kita kedatangan tamu istimewa. Saya langsung invite saja. Jadi halo Coach Lenzivio. Wah, Coach Diksi nih ya. Jadi Adiksi Lenzivio kalau ingat adalah mantan pemain Persija juga. Jadi mungkin bisa nyapa dikit Pak Diksi. Halo, aku Adiksi Lenzivio ya, dulu pernah main beberapa waktu lah di Persija. Thank you nih Mas Dika udah diajak untuk bahas-bahas sepak bola bersama The Lab Football-nya. Suatu ya pengalaman baru lah buat saya juga nih, bisa diajak ngobrol-ngobrol lah di The Lab nih. Mantap, siap Coach. Jadi kita mungkin langsung masuk aja ya. Jadi untuk boleh bisa langsung kita bahas. Jadi ini adalah kejadian yang menarik ya, dimana silakan Coach Diksi take over. Nah, ini momen Persija Jakarta lawan Sleman ya. Nah, ini kita lihat nih, momen kan ini yang dibunderin ada si Ryo Matsumura nih. Bisa kita lihat dari sisi pertahanan Sleman ini sebenarnya ada beberapa hole ya, lobang ya, bisa dilihat karena di antara stopper sama wingbacknya itu ada beberapa sisi seperti yang ditunjukin sama Mas Dika nih di mouse itu, ada di sebelah kanannya Ryo Matsumura, terus di sebelah kanannya Gajos ya kalau nggak salah itu. Sebelah kanannya Gajos itu juga ada, di sebelah kanannya Gajos yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh ini kan Pena nih yang pegang bola nih. Si Ramon. Ya mungkin karena emang sepak bola di Liga 1 itu cepet ya. Jadi sebagai pertimbangan mungkin karena mungkin saya juga pernah main di Liga 2. Nah, pengalaman saya itu bedanya Liga 1 dengan Liga 2 itu, di Liga 2 itu intensitasnya sangat tinggi. Jadi intensitasnya sangat tinggi itu dalam artian gini. Di Liga 2 itu memang pemainnya itu cepat sekali. Secara fisik pemainnya cepat, kuat sekali. Cuman terkadang bolanya yang lambat. Nah, tapi kalau di Liga 1 bisa dibilang bolanya yang cepat. Jadi memang by momentum, by taktikal itu sangat mempengaruhi pertandingan gitu loh. Nah, ini bisa dilihat dengan tanda panah ini, Ryo Matsumura ini udah mau masuk ke lobang yang ditinggalkan sama pergeseran pemain belakangnya Sleman nih. Dan kita lihat si Rio Fahmi ini akan menjadi third man run-nya Persija gitu. Jadi di saat Ryo Matsumura masuk ke dalam, nah ini pasti akan membuat wingback-nya Sleman ini ikut masuk ke dalam gitu loh. Nah, jadi akan meninggalkan ruang yang kosong lagi untuk Ryo Fahmi. Nah, poinnya di sini adalah bagaimana kecerdikan Ryo Matsumura, dia melihat lubang dan kepahaman
chemistry-nya dengan Rio Fahmi di saat Matsumura masuk, dia otomatis meninggalkan ruang yang harus diisi dengan Rio Fahmi gitu loh. Jadi kepekaan akan ruang itu yang bisa dibilang ini udah oke banget nih. Jadi dia peka nih, ruang yang ditinggalkan oleh Rio Matsumura dan wingback-nya itu harus diisi dengan Rio Fahmi. Di saat Rio Fahmi pegang bola, Rio itu benar-benar free. Benar-benar free, nggak ada tanpa pengawalan, tanpa pressure, sehingga kita lihat aja di sini itu Rio Fahmi masih punya 3 pilihan lagi. Di saat dia pegang bola, dia bisa penetrasi keluar, bisa penetrasi mendekati wingbacknya pun bisa, passing ke Rio Matsumura pun bisa, dan yang terakhir dia punya, karena dia free, dia pasti bisa milih. Sedangkan bisa lihat di sini secara jumlah pemain depan ini sebenarnya ini udah oke banget nih secara penyerangan ya. Bisa kita lihat di depan itu 3 lawan 2 malah. Di titik penalti itu kan terlihat tuh ada Gajos, Simic, sama Gustavo. Bayangin, stoppernya dia cuma 2. Gitu loh. Makanya sebenarnya pilihannya itu emang udah banyak banget ini. Rio ini tinggal milih aja. Dia bisa drive ke dalam, dia bisa keluar untuk punya space untuk crossing. Dia crossing langsung pun jadi istilahnya udah menang jumlah di kotak penalti gitu loh. Jadi sebenarnya penyerangan di sisi teori ya, teori penyerangan itu bagaimana kita bisa menang jumlah di kotak penalti. Kalau dilihat dari gambar ini, berarti pilihannya Rio Fahmi langsung crossing kan. Dan bisa dilihat di bola yang di crossing sama Rio Fahmi ini udah 2 lawan 2. Berarti suatu keuntungan untuk Persija. Karena ada lagi nih teori untuk pertahanan, ini teori dasar banget dari pertahanan, bahwa pemain bertahan itu harus lebih banyak dari pemain yang menyerang gitu loh. Sedangkan ini udah 2 lawan 2 malah. Bisa ini 4 lawan 4 malah di depan. Kalau ada Rio di situ, ada Gajos, ada Simic, ada Gustavo gitu loh. Jadi ini emang udah momen yang bisa dibilang menguntungkan lah buat Persija gitu loh. Jadi dan mungkin bisa dibilang ya crossingnya Rio Fahmi juga akurat ya, bisa masuk di antara lubang pertahanannya Sleman sih Mas. Jadi momen dari awalnya bagaimana Rio Matsumura masuk untuk memanfaatkan lubang, dan kepekaan ruang yang dimiliki Rio Fahmi itu mungkin bisa dibilang chemistry kali ya, karena itu tidak bisa didapat dalam 1x2 latihan. Dan serunya ini sebenarnya Coach Diksi ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya subscribe video, jadi subscribe aja untuk bisa nonton semua pertandingan lengkapnya Liga 1 ya kan. Nah sebenarnya kalau di video pertandingannya yang lengkap di video itu, ketika momen ini terjadi, ketika si Matsumura ini dia mau bikin diagonal run untuk masuk ke dalam, itu sebenarnya dia ada sedikit kontak mata dengan Bueno. Nah, jadi itu istilahnya tanda bahwa oke, gua mau masuk dalam, Bueno paham, ya kan? Nah, ketika mereka ada movement ini, yaitu tadi chemistry-nya udah ada nih, Rio Fahmi juga paham dia harus ngapain. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya udah dibikin pas latihan nih. Betul. Karena sebenarnya ini menurutku nih. Jadi mungkin kalau zaman dulu lah ya, waktu aku masih pemain bola itu masih awal-awal, sepak bola itu komunikasinya cuma hanya bisa lewat suara. Jadi kayak manggil misalnya free atau oper, passing gitu loh. Ya semua rata-rata pasti komunikasinya lewat suara. Sedangkan di sepak bola yang sekarang, karena yang Mas Dika bilang tadi lebih cepat yang pertama, terus sepersekian detik momennya, dan itu harus terbaca dalam sepersekian detik. Jadi banyak sebenarnya, seperti yang Mas bilang tadi dengan kontak mata. Itu kan nggak, sekarang kalau misalnya kita lihat dengan supporter sebanyak itu, apa iya mungkin Rio Matsumura teriak akan kedengaran? Susah sepertinya, karena saya pernah. jadi ya pemain itu harus saling membaca gestur, terus harus membaca kontak matanya dari teman kita, terus posisi lawan ada di mana, itu bisa menjadi komunikasi. Nah Coach Diksi, ini nextnya nih, kita tadi kan udah membahas momen brilliance-nya dari kerjasamanya Persija ya.
Nah, mungkin Ah, terus ada karena nggak misalnya kita sebagai tadi kan kita ngomong pemain menyerang. Nah, tapi sebagai pemain bertahan, biar dia ini nggak kemakan skema seperti ini tuh apakah ada kira-kira apa yang harus kita lakukan atau seperti apa gitu. Tapi sekali lagi disclaimer ya, ini kan sepak bola level tertinggi jadi ya semuanya serba cepat. Jadi serba ya cepat, game betul. pasti sulit ya, tapi ya kita harus tetap memberi apa ya istilahnya pandangan objektif lah kira-kira Pandangan, betul. seperti Dan ini kita ngapain gitu. dan mungkin kita kan di sini tidak di dalam pertandingan ya. Jadi waktu mikirnya bisa lama gitu loh. Beda dengan yang kita dalam pertandingan tuh ya itu sepersekian detik ya kita harus mikir gitu loh. Karena begitu pergeseran pemain, pergeseran bola itu kita harus ikut. Jadi gitu. Jadi emang kadang kita udah nggak bisa ngelihat situasi di sekeliling kita, kita harus udah otomatisasi gitu loh. Nah, sedang otomatisasi itu kan bisa benar bisa salah. Untuk yang bertahan mungkin awalnya nih ya, awal ini uh, si Bueno itu yang pertama dia terlalu free, posisinya terlalu free di dalam daerah pertahanannya Sleman. Jadi kita lihat ini udah mundurnya agak jauh nih pemainnya Sleman nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita nonton, mungkin ya ini kita ngomong di luar negeri juga, bola-bola Bueno ini udah jarak syutingnya pemain-pemain asing biasanya nih. Bola-bola dari sini nih gitu loh. Jadi bisa disuting juga dan bisa kita lihat garis pertahanannya Sleman ini tidak sejajar gitu loh. Kan bisa dilihat nih ini dua wingbacknya mereka masih di dalam garis penalti nih, dua wingbacknya di garis penalti, stoppernya udah di titik penalti nih gitu loh. Sehingga garis pertahanan Sleman jadi makin turun dekat dengan gawang gitu loh. Jadi semakin belakang pemain bertahan akan semakin menekan tim yang menyerang gitu loh. Jadi makin banyak lubang yang ditinggalkan oleh lini tengahnya Sleman karena di belakangnya terlalu jauh nih gitu loh. Nah, mungkin kalau misalnya dua stopper ini sejajar, nah ruang yang dipunya Ryo Matsumura itu jadi lebih sempit gitu loh, karena posisi mereka udah di depan nih gitu loh. Ini cuma dua lawan dua nih di belakang nih, tambah Ryo Matsumura jadi 2 lawan 3 nih. Iya, tapi sebenarnya kalau kita ngomong kayak gini ya Bang Diksi ya, kadang-kadang juga dia bertahan deep banget kayak gini, kita nggak tahu karena si pelatihnya nyuruh apa. Ya, betul. Kalau coach ternyata coach dia ngasih instruksi untuk kalian lebih deep, ya kan, bisa aja ini betul terjadi gitu. Tapi dua wingbacknya yang agak pelan. Ya, betul. Jadi ya, betul. Tapi menarik. Jadi kalau aku recap, istilahnya satu garisnya ini jadi terlalu mundur sehingga space dari Bueno ini besar sekali. Nah, space Bueno besar sekali, akhirnya ada beberapa space Bueno sebenarnya bisa juga langsung ke sini nih, ke Gajah atau ke Kimik nih. Nah, betul. Tapi Murah memilih untuk ya itu tadi menciptakan situasi overload istilahnya kan. Overload, betul. Iya, itu ya keren lah. Jadi again sepak bola, tapi sekali lagi kita di The Lab hanya membahas secara objektif ya, karena ya faktornya banyak sekali. Jadi ini sekedar bahasan taktikal Coach Diksi istilahnya. Jadi bahasan taktikal mengenai itu. Iya, thank you sekali. Jadi nggak terasa ya video kita yang kali ini panjangan dikit ya. Jadi tapi seru banget bahasanya. Nanti kalau kita ada bahas-bahas lagi, terutama kalau berkaitan dengan Persija atau tim-tim lain yang Bang Diksi, yang Coach Diksi pernah main ya kan, mungkin kita akan invite lagi ya. Jadi jangan siap. Thank you Coach Diksi. Thank you Mas. Nah, dan juga buat teman-teman semua yang hobi banget sepak bola atau simply kepengen belajar soal taktikal sepak bola ya, karena kita akan banyak sekali membahas tentang taktikal. Jadi bahasnya istilahnya nggak pakai perasaan ya, cuma bahas mengenai dari sisi taktik aja. Jadi nggak menjatuhkan siapapun, tapi juga nggak yang sebenarnya memuji siapapun juga gitu. Jadi benar-benar netral, kita bahas soal taktik. Nah, itu teman-teman bisa langsung subscribe aja di The Lab Football dan like videonya ya. Kalau begitu, thank you semuanya.